Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'da. Ikhwatu iman yang dihormati, pada hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah, saya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan kalamullah, menyampaikan hal-hal apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam hal ini saya mulai karena sedang masaknya atau masih dalam suasana Ramadan. Di sana ada ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu sebagai sarana penggemblengan orang untuk jadi orang yang bertakwa, begitu. Nah, takwa ini selalu dikaitkan dengan seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tentu saja berkali-kali telah disampaikan. Jadi puasa di situ adalah agar orang menjadi takwa. Masalah takwa dibicarakan bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah ini saja. Masalah takwa ini yang saya lihat itu hampir di seluruh Quran itu ya, surat di dalam surat-surat itu terungkap bahwa harapan Allah itu manusia itu bertakwa sesungguhnya. Nah, dalam hal itu ada yang menggelitiki saya sesungguhnya. Mengapa harus takwa? Mengapa itu yang menjadikan topik dalam hal ini gitu. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan surat Tolak. Surat At-Tolak ini sesungguhnya ada ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sesungguhnya itu mereka itu di dalam surat itu diungkapkan soal takwa, begitu. Soal takwa ya, terutama dari 2 sampai 5, 4 kali. Nah, dalam 4 kali itu disebutkan, misalnya surat yang kedua disebutkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar dari apa? Ini adalah berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi manusia. Yakinlah, setiap yang hidup pasti mengalami kesulitan. Segala kesulitan itu tentu saja ingin kita itu bagaimana jalan keluarnya. Kalau diserahkan kepada Allah, Allah sudah janji dalam surat At-Tolak yang tadi saya sebutkan ayat 2. Jadi Allah akan membukakan jalan keluarnya kalau diserahkan kepada Allah. Lalu yang selanjutnya Allah masih menegaskan juga soal bahwa Allah akan, barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ketika kesulitan itu keperluan itu akan dicukupkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Ini ayat ketiga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, itu jadi Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat yang keempat ditegaskan lagi, yang keempat ini diulang bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yaitu apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi akan dimudahkan urusannya itu. Itu sudah penegasan yang ketiga. Dan Allah saking sayangnya terhadap manusia, ditekankan lagi pada ayat yang kelima, dikatakan
bahwa wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'adzimu lahu ajra. Ini yang yang kelima, yaitu bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi dalam pengulangan-pengulangan ini adalah untuk menolong orang yang mengalami kesulitan. Nah, inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah, bertakwalah pada Allah. Maka itu jadi urusannya Allah yang mengurusnya begitu. Nah, tentu saja bukan hanya kalimat, ini harus dibuktikan dengan satu kenyataan, yaitu seseorang yang saya tahu, saya harus menceritakan satu kenyataan ya. Ketika orang itu dihadapkan pada masalah, dia punya penyakit jantung. Ketika menurutnya, ketika dia bernafas sesak begitu. Lalu yang kedua, ketika diperiksa oleh dokter jantung, setelah periksa dan sebagainya, rupanya melalui cath lab, itu jantungnya itu mau dipasang ring juga tidak mungkin, karena sudah banyak keraknya di antara itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam jantungnya itu sudah tidak bisa lagi kecuali dengan jalan di bypass. Itu adalah satu usaha yang harus dilakukan oleh orang itu. Tapi masalahnya adalah ketika dia dihadapkan pada saat yang tepat, yaitu ginjalnya tidak berfungsi dua-duanya. Jadi sudah tidak bisa jalan, apa yang harus dilakukan? Sementara yang mencuci semua darah itu sudah tidak berfungsi lagi. Dua hal yang harus dipilih. Tentu diserahkan pada yang bisa. Kemudian ini harus cuci darah dulu. Lalu dioperasi sebelah sini, dioperasi di tangannya dulu untuk melakukan cuci darah. Jadi jantungnya ditunda. Itu bermasalah juga, karena kan dia kan sesak. Bayangkan dengan situasi itu. Kebetulan orang itu keduanya sholatnya taat ya, taat sholat gitu, tidak pernah ketinggalan sholat malam. Lalu begitu berupaya untuk melakukan kebaikan pada orang dan lain-lain yang dia lakukan. Di saat itu dihadapkan demikian, apa yang dilakukan? Dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, disinilah mari kita buktikan apa yang sebetulnya dari janji Allah itu. Maka dalam ayat 7 Allah kelak akan memberikan kelepangan setelah kesempitan. Jadi dia lapang dada saja, diserahkan kepada Allah dan usahanya tetap dilakukan, yaitu melalui cuci darah. Setelah 2 tahun itu ginjal alhamdulillah masih terus ya cuci darah dan dia segar. Dan yang paling ajaibnya adalah jantungnya sudah tidak lagi harus di bypass, padahal yang itu adalah harus di bypass. Jadi itulah yang sesungguhnya, bahwa dengan tawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, percaya kepada Allah, maka Allah akan membukakan. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu adalah ketika dalam rumah tangga suami istri itu terjadi pertengkaran yang hebat. Dua-duanya saling menyalahkan dan kemudian seperti malapetaka yang berakibat pada anak begitu. Nah, apa yang harus dilakukan dengan dua orang ini? Padahal ini adalah dua orang yang taat beriman ya, begitu. Tapi musibah itu kan bisa jadi. Nah, kalau menurut ayat 1 yaitu dikatakan bahwa la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amro. Kita itu tidak tahu, ya kamu telah mengetahui. Tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru. Jadi Allah punya ketentuan yang baru. Ini apa? Mengapa terjadi musibah seperti itu? Kalau tadi musibah mengapa terjadi, semakin yakin bahwa Allah lah yang paling berkuasa dan Allah menentukan ternyata bisa menjadi sembuh, makin kuat terhadap keimanannya terhadap Allah. Lalu yang kedua ini, Allah ini mau merencanakan apa? Terjadi pertengkaran. Alasannya saling menyalahkan. Nah,
Karena setelah ayat ini diberikan, lalu mereka percaya bahwa Allah ya yang mengurusnya, mereka serahkan urusannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Itu yang diambilnya itu adalah surat Ali Imran. Ali Imran ayat 134. Nah, di situ dijelaskan yang mutakin tuh yang bagaimana alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi tandanya dia orang takwa adalah ketika dia mau mengeluarkan infak. Jadi yunfikuna mau berinfak fisarra wad-dharra, baik dalam keadaan sulit ataupun senang. Sedang sulit dan senang dilakukanlah. Pokoknya sekarang lakukanlah itu. Mereka sadar ya, karena suka baca Quran juga. Lalu dia lakukan, dicari itu apa yang disebut takwa itu apa. Fisarra wad-dharra. Lalu yang kedua, nah inilah jalan yang dilakukan oleh orang yang bertengkar itu, yaitu wal qadiminal ghaidha, menurut Allah, yaitu harus menahan amarah. Menahan amarah, dua-duanya melakukan menahan amarah. Sebab kalau amarah itu tidak ditahan, mungkin semua jadi tahu. Ini adalah Al-Quran yang mengajarkan. Lalu yang ketiga, wal afina aninnas, yaitu memaafkan kesalahan. Jadi dua ini mungkin prosesnya tidak mudah ya. Ini ikhtiar. Ikhtiarnya adalah mengampuni kesalahan itu. Tapi di antara dua itu ada salah satu yang menyebutkan yang salah adalah si A gitu. Saya tidak menyebut si A itu laki atau perempuan, si A. Nah, dalam Al-Quran Ali Imran 136 itu menyebutkan fa'idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila orang yang telah melakukan fahisah, kerusakan, jadi berdosa gitu, dan dia mendolimi dirinya, maka apa yang dilakukan? Zakarullah, ingat saja pada Allah. Nah, di situ Allah masuk. Fastaghfaru lidzunubihim. Allah mengampuni. Nah, kalau Allah mengampuni, mengapa kita tidak? Begitu. Allah mengampuni kesalahan. Tentu saja ada prosesnya mungkin lebih khusus nanti dalam hal tobat ya. Masalah ini. Itu. Astagfirullah. Kita jangan menjadi lebih. Allah saja mengampuni, mengapa kita tidak? Nah, dikaitkan dengan ayat yang At-Tolaq 5 tadi, nah disebutkan bahwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Disitulah maka terjadi jadi tidak panas, keduanya panas. Nah, lama-lama kan kalau dua-duanya tidak panas, semuanya menyadari dengan kondisi bagaimana baiknya, alhamdulillah hingga kini baik dan tidak ada lagi masalah. Itulah dua contoh saja yang saya sebutkan bahwa sesungguhnya takwa itu menjadi sesuatu kunci dalam hal Allah bisa menolong. Sebab Allah menyebutkan kalau dia bertakwa, aku akan urus urusannya. Kalau dia menyerahkan, aku akan bukakan apa yang dia di kesulitannya. Mengapa kita sekarang berhadapan dengan kesulitan, harus menjadi putus asa, harus menyelesaikan sendiri. Serahkan kepada Allah dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, lakukanlah, coba dilihat, dibuka soal takwa di dalam Al-Quran. Saya hanya menyebutkan satu ayat Quran saja di sana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, bahwa bulan puasa ini sesungguhnya menggembleng orang supaya bertakwa. Di antaranya apa? Sabar. Dalam puasa kita harus sabar menahan lapar. Kemudian kita tidak amarah, begitu, tidak marah-marah kan. Kita lalu pasrah dengan segalanya. Begitu ikhlas kita tuh berpuasa dan lain-lain. Jadi saya yakin berpuasa ini adalah salah satu sarana untuk menggembleng orang supaya bertakwa. Dan takwa itu menjadi privilege untuk Allah. Nanti kamu dapat ini. Tadi Quran udah jelas mengatakan itu. Dan Allah tidak akan mungkin untuk mengingkari janjinya. Semua ada solusinya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama melakukan taat kepada Allah. Tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan. Mumpung lagi puasa, insya Allah kita dapatkan segalanya. Tidak ada yang sulit. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.